B41 Surat dari Sahila. Dina mewek kejer, setelah membaca surat dari Maya. Temannya itu berpamitan kepadanya dan menitipkan gold card agar ia mengembalikannya kepada sang pemiliknya. Tetapi, isi surat yang ditulisnya, Maya tidak menyebutkan dia akan kemana. Baru berencana, sepulang kerja akan menemui Maya di kontrakannya, seorang pria berumur menggunakan jaket hijaunya memberikan amplop putih kepadanya. Flashback. Dari hari di mana Maya menitipkan surat kepada si bapak, 3 hari kemudian si bapak baru bisa mengantarkan surat titipan Maya. Tepatnya hari ini, sesuai alamat yang tertulis. Selain ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal, sang istri kambuh sakitnya, sehingga ia tidak bisa meninggalkan bahkan tidak bisa bekerja. Baru sore ini si bapak menyempatkan, mengantarkan amanat dari wanita muda yang ia kenal bernama Maya. Memperhatikan deretan ruko, si bapak mencari plang bertuliskan Rose Boutique. Cari siapa pak? Petugas parkir yang tak lain adalah Kang Oleh bertanya. Cari Neng Dina, Kang, kerja di Rose Boutique, si bapak menjelaskan sambil membaca keterangan alamat yang tertulis di bagian luar amplop. Oh, Neng Dina, masuk saja ke dalam pak. Orangnya paling lagi bengong di sofa. Si bapak mengangguk mendengar ucapan Kang Oleh. Permisi, si bapak mendorong pintu kaca yang tergantung tulisan, buka. Mau cari pakaian pak? Dina beranjak dari sofa mendekati si bapak. Bukan Neng, bapak mau cari Neng Dina. Saya Dina, pak. Dina mengarahkan telunjuk ke dadanya. Alhamdulillah ketemu orangnya, si bapak berucap syukur. Ada perlu apa pak? Ini Neng, bapak dititipin surat sama Neng Maya. Maya. Dina tampak senang mendengar si bapak menyebut nama Maya. Mayanya di mana pak? Setahu bapak sih, Neng Maya pulang kampung. Ketemunya juga di jalan. Ketemu di jalan. Maksudnya bagaimana pak? Dina masih belum paham. Lantas, si bapak menjelaskan urutan kejadiannya, sampai akhirnya Dina tahu kalau ponsel Maya sudah berada di tangan si bapak. Bapak cuma dimintai tolong buat nganterin surat buat Neng Dina. Surat. Dina menerima amplop putih yang disodorkan si bapak. Sudah ya, Neng, bapak balik dulu. Ya, pak, terima kasih. Tak sabar ingin segera mengetahui isinya, Dina langsung menyobek bagian ujung amplop dan kembali duduk di sofa. Tertulis rapi, beberapa baris kalimat, tulisan tinta hitam di atas kertas putih. Untuk Dina. Hai, wanita cantik sejagat raya khususnya sepanjang jalan kenangan, idola para kaum Adam. Lagi jaga toko sendirian ya, hehe. Semangat ya. Saat kamu baca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di Jakarta, Din. Jangan bertanya aku kemana, berdoa saja kita akan bertemu kembali. Kalau Umi menghubungimu, bertanya keberadaanku. Tolong sampaikan ke Umi, aku dalam keadaan sehat. Jika waktunya sudah tiba, aku akan pulang menemui Umi. Din, terima kasih ya, kamu selalu ada di setiap hari-hariku. Kamu selalu menguatkanku. Tidak banyak yang bisa aku ungkapkan, tetapi satu hal yang kamu harus tahu. You are my best friend, forever. Kamu sahabat terbaikku, selamanya. Oh, ya, tolong kamu kembalikan gold card ini ke abang. Jangan buat jajan cilok, karena di gerobaknya tidak menyediakan gesekan hehe. Titip salam buat Kang Oleh, yang akur ya, jangan berantem mulu. Bye Dina. Dari sahabatmu Maya. Maya, huhuhu. Dina menangis tergugu, sahabatnya pergi entah kemana. Neng Dina kenapa menangis? Kang Oleh kaget, saat masuk ruangan melihat wanita yang biasanya ceria menangis terseduh. Maya, Kang. Neng Maya kenapa? Hati Kang Oleh ikut was-was mendengarnya, takut terjadi hal yang buruk menimpa Maya. Maya pergi Kang, Dina menjawab pertanyaan Kang Oleh masih dengan berurai air mata. Maksudnya gimana Neng? Pergi kemana? Kang Oleh masih bingung dengan ucapan Dina. Kang Oleh mengambil selembar kertas dari tangan Dina lalu membacanya. Pria itu duduk di samping Dina setelah mengetahui isi surat yang ditulis Maya. Sudah Neng, jangan ditangisin. Berdoa saja semoga Neng Maya selalu dalam keadaan sehat dan cepat kembali. Kang Oleh bicara setelah terdiam beberapa saat. Sebenarnya ia pun ikut merasa sedih.
Selama 3 tahun berdampingan sebagai sesama pekerja, Maya terkenal akan kebaikan dan keramahannya. Yang membuat Kang Oleh salut, banyak pria yang mencoba mendekatinya, bahkan mengirim salam melaluinya. Tapi Maya menanggapinya dengan biasa, wanita itu selalu menawarkan pertemanan sebagai jawaban. Hanya Lingga, yang mampu membuka hati Maya, dan membuat wanita itu akhirnya terlena. Teringat Lingga, Dina segera membuka ponsel untuk menghubunginya. Sudah lebih dari 3 kali panggilan, tetapi pria itu belum juga mengangkat panggilannya. "Abang, ayo dong diangkat." Dina bicara sendiri sambil berjalan bolak-balik mirip setrikaan panas. Sampai akhirnya ia menyerah, memilih menunggu pria itu akan balik menghubunginya. Derajat, 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 derajat. Di Balai Besar Rehabilitasi, Lingga sudah berada di dalam ruangan ketua yayasan. Wanita berkacamata, dengan didampingi 2 orang pria berseragam itu sedang menjelaskan, menyampaikan kalau Lisa menggunakan lagi sesuatu yang terlarang. Yang kemungkinan ia dapatkan dari seseorang, dan saat ini sedang dalam penyelidikan. Dari terakhir Bapak menjenguk Ibu Lisa, sempat datang 2 orang pria, datang untuk menjenguknya. Malamnya petugas menemukan Ibu Lisa sedang dalam keadaan SAO. Petugas segera bertindak dengan menggeledah isi kamar, dan ditemukan jarum suntik di dalam tasnya. Lingga mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Ia meraup wajahnya dengan frustasi, sungguh wanita itu membuatnya kesal. Tetapi untuk saat ini, ia tidak bisa mengabaikannya. Kami akan memindahkan Ibu Alisa ke ruangan khusus. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang kami izinkan bertemu untuk menjenguk istri Bapak, sehingga kami membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga. Khususnya Pak Lingga sebagai suaminya. Lingga menandatangi surat pernyataan, persetujuan bahwa hanya pihak keluarga yang diperbolehkan untuk bertemu, termasuk Robi sebagai perwakilannya. Dan, satu lagi Pak Lingga. Kami harus menyetop menu diet yang dikonsumsi dari luar. Ibu Alisa harus makan dari makanan yang kami siapkan. Karena sudah sesuai standar gizi dan kesehatan. Agar kami bisa memantau apa saja yang dikonsumsi Ibu Alisa. Sebagai salah satu upaya pemulihan. Ya, saya akan mengikuti aturan yang ada, apapun keputusan pihak yayasan saya menyetujuinya. Lakukan apa saja yang menurut pihak yayasan baik untuk Lisa. Setelah bicara panjang lebar, dan menyepakati kesepakatan, Lingga segera undur diri untuk meninggalkan ruangan. Apa Pak Lingga tidak ingin bertemu Ibu Lisa? Wanita berkacamata yang menjabat sebagai ketua yayasan itu bertanya. Tidak, dengan tegas, Lingga menjawabnya. Baiklah, nanti akan saya sampaikan kalau Ibu Lisa bertanya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Lingga. Mereka saling berjabat tangan sebelum Lingga keluar dari dalam ruangan. Melangkahkan kaki ke parkiran, Lingga sengaja tidak menutupi jati dirinya. Ia sudah tidak peduli jika ada pencari berita dari media lain melihatnya. Bip, Lingga menekan kunci mobilnya dan terdengar suara pintu terbuka. Lingga masuk ke dalam mobil duduk di belakang kemudinya. Ia melihat ponselnya yang tergeletak tak di bawah yang ia taruh di dashboard kilometer. Meraih ponsel, ia mengecek, berharap ada kabar dari Dina atau Lendra. Dilihatnya ada panggilan tidak terjawab lebih dari 3 panggilan dari nomor kontak Dina. Dina, bibirnya tersenyum, berharap ada kabar baik yang akan diterimanya. Tut, tut, tut. Lingga balik menghubungi kontak Dina. Hingga panggilan berakhir, wanita itu belum juga mengangkatnya. Lingga mencoba lagi, menekan panggilan kembali, sampai terdengar suara Dina bicara. Lingga mendengarkan apa yang disampaikan Dina. Kamu sudah pulang Din? Lingga bertanya sambil melihat jam di arlojinya, 10 menit lagi menunjukkan pukul 5. Kamu tunggu abang di Lingscafe. 2 blok dari ruko tempatmu. Masuk, temui Nanang. Tunggu di dalam. Abang menuju ke sana. Menyalakan mesin mobil, Lingga segera melajukan kendaraannya keluar dari parkiran gedung Balai Besar. Ia mengarahkan mobilnya ke jalan raya menuju Lingscafe di kawasan Jalan Kenangan. Mengendarai Audinya dengan kecepatan maksimal. Besar harapan, Dina akan memberikan kabar tentang Maya dan mengetahui keberadaan Maya.
Saat bicara di telepon wanita itu hanya memintanya untuk bertemu sore ini. Abang tidak akan berhenti mencarimu Mei. Ke ujung dunia sekalipun kamu pergi, abang pasti akan menemukanmu. Setelah bertemu, jangan harap kamu bisa pergi lagi meninggalkan abang. Bila perlu, abang akan membawamu pergi jauh, jauh dari orang-orang yang akan mengusik kebahagiaan kita. Lingga terus bermonolog dengan mata fokus menatap ke depan jalan, dengan kondisi jalanan yang mulai padat merayap saat sore menjelang petang. Derajat, 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 derajat. Selesai bicara dengan Lingga di telepon, Dina meminta untuk bertemu sore ini juga. Dina bersiap-siap akan menutup toko, 10 menit lagi, waktu akan berada di angka 5, berakhirnya jam kerja. Tidak lupa ia mematikan semua AC. Menghitung uang dari hasil penjualan hari ini. Dina membawa pulang uang pendapatan hari ini untuk diserahkan kepada Tante Rosa esok hari. Tugas dan tanggung jawab yang biasanya dikerjakan oleh Maya sebagai penanggung jawab keuangan. Sekarang harus ia kerjakan dan tidak boleh ada kesalahan. Sesuai instruksi yang diperintahkan Lingga, Dina akan bertemu dan menunggu pria itu di Linkscafe yang letaknya berada 2 blok dari Rose Boutique. Setelah yakin keadaan di dalam ruangan aman, Dina mengunci pintu kaca. Setelahnya, ia menarik rolling door dan tak lupa menggemboknya. Pekerjaan ini juga biasanya dilakukan oleh Maya. Biasanya, tugas Dina hanya mematikan AC dan menyapu lantai agar tidak kotor saat ditinggalkan. Karena Tante Rosa sangat menjaga kebersihan. Tanpa ojek, Dina memilih berjalan ke arah Blok F untuk sampai di Linkscafe. Tempat di mana ia akan bertemu dengan Lingga. Neng Dina mau kemana? Kang Oleh bertanya heran saat melihat Dina berjalan berlawanan arah. Mau ada urusan dulu, Kang. Ketemu teman. Temen apa temen Neng? Partner kerja Kang Oleh yang bernama Kang Encep ikut bicara. Temen Kang Nep. Jalan kaki. Kang Oleh bertanya lagi. Iya, Kang. Deket, di Blok F. Awas di jalan ada yang nyulik Neng. Kang Encep menggoda. Kalau penculiknya tampan rupawan Dina mau Kang, asli, gak nolak. Neng Dina dilawan. Kang Oleh tertawa. Dina duluan ya Kang. Dina mengakhiri obrolan. Hati-hati di jalan Neng. Siap Kang. Belum sampai 1 blok langkah kakinya berjalan. Terdengar suara motor mendekat, berhenti pas di samping Dina. Neng Dina mau kemana? Suara pria yang masih menggunakan seragam biru putih itu bertanya dengan mematikan mesin motornya. Sejenak Dina terpesona, ia tidak menyangka akan bertemu dengan pria berbadan tinggi, kekar, berwajah lumayan yang menjadi incarannya, tiba-tiba datang menyapa dan saat ini ada di hadapannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, seperti itulah gambaran situasi yang ada. Wajah Dina berubah sumringah dengan jantung yang berguncang seakan mau melompat keluar, efek debaran di dada, ibarat gendang yang ditabuh dengan kencang. Dak dikduk tidak karuan. Mau ke Linkscafe Kang, suaranya begitu merdu saat menjawab pertanyaan pria yang bernama Junaedi. Berbeda saat ia menjawab pertanyaan Kang Oleh, akan benada cempreng gak ketulungan. Neng Dina mau ngedet. Wajah Kang Jujun tiba-tiba berubah suram, mendengar wanita yang juga diliriknya menyebut Linkscafe, tempat tongkrongan anak muda yang banyak mengajak pasangannya. Enggak Kang. Dina mengoyangkan 2 telapak tangannya di hadapan wajah sang pria. Terus ngapain ke kafe? Kang Jujun mulai menyelidik. Mau ketemu teman, ada urusan. Dina menjawab meyakinkan. Ayo, akang antar. Kang Jujun menawarkan bantuan, lebih tepatnya mulai melakukan aksi pendekatan. Gak ngerepotin. Pura-pura bertanya padahal hati bersorak gembira. Hayalannya untuk bisa berboncengan berdua, naik motor matik dengan sang pujaan akhirnya terlaksana. Enggak Neng, akang sudah selesai jam kerjanya. Dan lagi, apa sih yang enggak buat Neng Dina, beyeh, Kang Jujun mulai mengeluarkan rayuan mautnya. Disambut dengan senyuman malu-malu tapi mau dari Dina. Hayuk naik, Neng. Berpegangan pinggang, Dina duduk di jok motor matik sejuta umat bersama sang pujaan hati, berasa naik motor moge para konglomer, sudah hampir menyamai sang siput, roda motor yang dikendarai Kang Jujun berputar dengan lambat. Lambaot, seakan tidak ingin dan tidak rela kalau cepat sampai, kecepatan kilometernya berada di angka 20 tidak lebih tidak kurang.
Neng Dina beneran mau ketemu teman. Kang Jujun masih penasaran. Keduanya bicara dengan Dina berada di balik punggungnya. Beneran Kang, Dina mau ketemu sama pacarnya Neng Maya. Dina menjelaskan agar Kang Jujun lebih percaya. Kirain janjian mau ngedet. Dina tersenyum, berharap Kang Jujun cemburu buta kepadanya. Kalau ketemuannya sama pacar namanya ngedet Kang. Kan Dina belum punya pacar, lampu hijau mulai dinyalakan oleh Dina, berharap pria itu peka dengan ucapannya. Oh, syukurlah kalau gitu Neng. Akang lega mendengarnya, harapan ternyata masih ada. Tin, tin. Dengan membunyikan klakson, Audi yang dikendarai Lingga melintas, melewati dua sejoli yang sedang menikmati perjalanannya. Lingga menyalip moge ala Dina. Dengan terpaksa, Dina meminta Kang Jujun menambah kecepatannya. Seketika motor yang pelan berubah menjadi kencang. Dan sampai juga di depan kaf, bersamaan dengan Lingga yang keluar dari dalam mobilnya. Temannya diajak saja Din, abang tunggu di dalam ya. Lingga lebih dulu masuk ke dalam. Sedangkan Kang Jujun, lebih memilih menunggu di parkiran dengan alasan tidak mau mengganggu urusan Dina. Dina masuk ke dalam kaf yang tampak ramai oleh para pengunjung. Dina mendekat ke arah Lingga yang sudah menunggunya duduk di sofa. Apa kabar Din? Lingga bertanya setelah Dina mendudukkan bokongnya di sofa dengan meja bundar berada di tengah. Sehat bang, mau pesan apa? Lingga memberi kode agar Nanang membawakan buku menu ke mejanya. Dina minum saja bang. Ada kabar apa Din? Lingga bertanya setelah Nanang mencatat pesanannya dan pergi melanjutkan tugasnya. Dina terdiam saat Lingga bertanya. Hatinya yang sempat gembira berubah sedih ketika diingatkan dengan kabar Maya. Kenapa diam? Ada apa? Membuka tas, Dina mengeluarkan amplop putih. Tak sanggup bicara, Dina menyodorkan surat Maya kepada Lingga. Durat apa ini Din? Masih dengan kebingungannya, Lingga mulai membuka amplop yang sudah robek di ujungnya. Ia bisa melihat kartu gold card miliknya yang ia berikan untuk Maya. Ia juga mulai membuka lipatan kertas dan membaca tulisan yang ditulis dengan rapi. Tulisan tangan Maya.